Apa itu? Memegang kewenangan bukan berarti menguasai masalah. Memegang kewenangan bukan berarti memiliki seluruh pengetahuan. Memegang kewenangan harus membuka diri untuk mengundang semua agar kewenangan itu dipakai untuk membuat kebijakan yang tepat untuk Kota Jakarta. Terima kasih buat teman-teman yang bertahan sampai hari ini. Mungkin sebelum kita masuk ke topik kota global ya Pak ya, nah, terkait dengan diadat ini Pak, bagaimana Pak tentang hasil angket ya tadi yang satu dan ini kira-kira? Iya, saya merasakan betul di ruangan-ruangan itu penuh dengan ide gagasan itu nanti mau saya omongin juga refleksinya. Jadi tadi saya sempat ngobrol sama Mas Nono Sudarto, masih di sini nggak ya, Pak? Betul, Pak. Tadi tanya, kata-katanya apa? Terus saya simpulkan gini, inspirasi tidak datang dari meditasi, inspirasi datang dari interaksi. Begitu banyak forum, begitu banyak ruangan. Itu kalau teman-teman lihat menunya, itu memutuskan masuknya ruang yang mana ya? Karena di jam yang sama ada tema-tema yang menarik, pembicaranya menarik, badannya satu, tempatnya banyak. Jadi Jakarta Future Festival insya Allah menggambarkan the future of Jakarta. Keren sekali. Bunda Tika mana Bunda? Kasih tepuk tangan tuh. Ladies and all of this. Ini kita bersama ya Pak. Mungkin teman-teman rekan-rekan Bapak Ibu juga mungkin sudah di sini pasti ingin banyak pertanyaan sama yang dikenal sebagai Abah, kemudian Bapak yang selalu menggaungkan gagasan, narasi dan karya Pak. Jadi mungkin sebelum kita lempar ke floor, saya ingin diskusi Pak sedikit tentang bagaimana Jakarta menjadi top 20 global city 2045. Jadi salah satu dimensi yang krusial untuk kita bisa dorong ke depan adalah terkait dengan human capital. Jadi memang human capital ya. Jadi gaulan muda khususnya Gen Z dan Gen Alpha yang mungkin 20-30% akan menjadi pelaku warga kota, meeting dan sebagainya itu sekarang sebetulnya ada satu isu yang cukup penting Pak, yaitu terkait dengan isu genting bonus demografi yang selama ini kita anggap itu satu potensi, tapi challenge-nya juga banyak gitu ya. Seperti misalnya sempat beberapa tempo yang lalu kita dengar ada semacam pesimistis dari kaula muda dikaitkan dengan keterbatasan kesempatan, kemudian juga ada hashtag Pak, sampai ada hashtag kabur aja dulu gitu ya, seperti itu. Kemudian juga isu kesehatan mental dan depresi, di mana menurut data yang ada angka prevalensi depresi di atas 15 tahun itu mencapai 0,91%. Kemudian juga ada isu kesehatan di sini mungkin terkait dengan Gen Alpha ya, karena stunting kita di Jakarta masih cukup tinggi 17,6%, yang sebetulnya ini akan mempengaruhi bagaimana anak-anak sekarang yang masuk Gen Alpha itu bisa tumbuh dengan cerdas ke depannya dan menjadi benar-benar menjadi demografi bonus demografi yang sangat baik. Kemudian yang terakhir adalah mungkin yang juga agak-agak yang sebetulnya muncul beberapa kali di media terkait dengan, kalau saya bilang namanya future leadership crisis. Jadi banyak anak muda bilangnya tidak mau jadi pejabat karena mereka lebih ke istilahnya ada sedikit defensif terkait dengan stressful job. Jadi kira-kira seperti kemudian mereka lebih milih work life balance. Nah, dengan berbagai isu tersebut Pak, dan kita sedang menuju untuk mendorong human capital juga untuk dokter global seperti. Kira-kira Bapak pendapatnya seperti apa ya? Mungkin bisa menyemangati keuangan di sini supaya seperti tadi yang diskusi sebelumnya kita berbicara tentang bagaimana masyarakat Jakarta menjakartakan masyarakat Jakarta supaya bisa cinta sama kotanya, bisa membangun kota. Silakan Pak. Jadi ini bonus demografi ya, supaya kita bisa mencapai
20 kota global dunia. Karena mencapai 20 kota global dunia itu dinamis. Kenapa? Karena bukan hanya tentang kita berkembang, tapi kita harus berkembang relatif terhadap lain. Jadi kalaupun kita mengalami transformasi, tapi kota lain mengalami transformasi lebih cepat, maka kita tetap akan terlambat. Itu bedanya menjadi 20 dengan menjadi ini. Kami saat ini dalam kinerjanya misalnya nilainya 7, kita akan naikkan jadi 9. Naikkan jadi 9 itu nggak relatif, itu absolut. Tapi kalau menjadi top 20 itu artinya kita harus bekerja ekstra dibandingkan dengan kota lain yang juga mereka tidak akan diam. Tidak akan diam. Memang mau yang nomor 20 tergeser? Tidak. Mereka karena itulah kemudian tantangan ke sana, kalau tadi disebut bagus sekali, ramah kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan kualitas manusia. Karena yang menentukan kota ini maju atau tidak, bahkan yang menentukan sebuah kota itu mati atau hidup, itu bukan gedungnya, tapi orangnya. Kota penuh gedung tapi sudah tidak ada orang, disebutnya kota apa? Mati. Sebenarnya masih ada, tapi begitu nggak ada orang. Nah, yang menentukan manusianya. Karena itulah kenapa penting sekali pada kualitas manusia ini. Bagi Jakarta sudah harus kita meningkatkan targetnya, meninggikan targetnya. Kalau di nasional bicara tentang pendidikan dasar menengah, kalau Jakarta sudah harus jauh lebih tinggi dari itu. Kita harus tinggikan. Lalu di sini tempat berkumpulnya talent, ini jangan dibahas soal itu. Di sini tempat berkumpulnya talent, sehingga kita harus menggunakan semua talent yang ada untuk bersama-sama mentransformasi kota ini. Tapi kalau kembali dulu pada soal bonus atau bonus demografi ini saat ini kenyataannya sudah ada yang terlempar. Sekarang terlempar yang putus sekolah. Jadi Jakarta perlu ada strategi untuk melakukan retraining kepada mereka yang terlanjur terlempar. Kenapa terlanjur lempar? Karena bentuknya kita kayak piramida. Yang SD banyak, SMP lebih sedikit, SMA lebih sedikit, perguruan tinggi lebih sedikit. Nah mereka yang sudah terlanjur keluar untuk Jakarta harus dikembalikan. Karena itu PKPM didorong, pelatihan, training didorong, sertifikasi didorong, sehingga mereka akan bisa kembali masuk ke dalam satu bursa tenaga kerja, bursa karya, supaya mereka bisa ikut dalam kemajuan. Sehingga demografi ini benar-benar menjadi bonus. Kalau tidak, yang terlempar jadi beban. Nah, disitulah kenapa penting bagi Jakarta fokus pada kualitas manusia. Dan teman-teman semua, saya tidak menggunakan istilah kualitas sumber daya manusia, tapi kualitas manusia, supaya manusia tidak direduksi sebagai faktor produksi. Ketika kita menyebutkan peningkatan kualitas sumber daya manusia, maka kita menempatkan manusia semata-mata sebagai salah satu faktor produksi dalam fungsi ekonomi. Sementara Jakarta membutuhkan lebih dari sekedar faktor produksi, tapi manusia yang ditunjukkan lengkap termasuk budayanya. Jadi tadi yang jangan sampai jadi beban, kemudian bahasanya manusia ya, sumber daya manusia karena bukan dari proses produksi dan sebagainya. Mungkin karena memang waktunya juga memang tidak banyak, karena kita juga ingin memberikan kesempatan Pak kepada yang sudah jauh-jauh hadir tadi, ada yang juga di Jakarta dan segala macam. Kalau boleh kita langsung ke floor Pak, supaya bisa teman-teman bisa memberikan menanyakan gagasan Bapak seperti apa Jakarta, atau mungkin hal lain yang mungkin kalau bisa dikaitkan dengan bagaimana kita bisa menuju ke global. Kalau ini sebelum itu berapa? Saya nambahin sedikit boleh ya, refleksi sedikit atas tiga hari ini. Jadi saya melihat Jakarta Festival ini lebih dari sekedar festival ide, tapi ada festival keberanian untuk membayangkan Jakarta ke depan. Kenapa disebutkan festival keberanian? Karena baik penyelenggara, partisipan, dan semua yang terlibat itu diajak untuk menengok ke depan. Jakarta sudah berjalan 500 tahun lagi. Lalu kita diajak untuk menengok ke depan. Dan apa yang dibahas? Yang dibahas itu bukan pertemuan kota yang normal. Biasanya kalau pertemuan kota tata ruang, transportasi, ini bicara tentang
inklusi budaya, bicara tentang kuliner, bicara tentang seni, bicara tentang hal-hal yang tidak selamanya menjadi mainstream percakapan ketika kita membicarakan kota. Ini ada menu acaranya, itu banyak variasi. Jadi saya merasakan 3 hari ini itu adalah 3 hari mosaik yang amat indah. Dan kalau ide, gagasan, tukar pikiran itu nanti diadopsi menjadi visi Jakarta masa depan, maka rasanya kita akan punya visi masa depan yang luar biasa. Ini ya kita bicarakan tentang sesi-sesi yang muncul itu. Misalnya ketika bicara tentang transportasi, kita bicara tentang bagaimana mobilitas itu untuk semuanya, bukan untuk sebagian. Ketika bicara tentang budaya, maka kita bicara tentang Betawi, bicara tentang Kepulauan Seribu, dan bukan bicara masa lalu, tapi bicara masa depan. Bahkan percakapan kota tua itu bukan tentang tuanya kota, tapi masa depannya kota itu. Jadi aspek-aspek yang menurut saya sangat menarik untuk jadi catatan kita. Jadi kalau boleh saya sampaikan bahwa kota yang kita bayangkan sebagai masa depan Jakarta ada miniaturnya di dalam Jakarta Future Festival ini. Semua terlibat. Kata kuncinya kolaborasi. Bagaimana DKI mengundang berbagai macam stakeholder, lalu berpikir bersama tentang masa depan. Perhatikan semua sesinya, ASN dan non-ASN. Ini kalau dibuat 5 unsur, negara punya 2, otoritas dan fiskal. Civil society punya 3, kreativitas, pengalaman lapangan, dan jejaring. Ketika 2 hal dicampur dengan 3, maka menjadi 5 kekuatan, dan ini menjadi satu lompatan untuk Jakarta ke masa depan. Bagaimana kewenangan ditambah dengan fiskal plus society. Nah, ini muncul di dalam Jakarta Future Festival itu. Jadi saya lihat forum ini menjadi sebuah gambaran tentang Jakarta ke depan, dan kalau ini dirawat dengan kolaborasi semua aspek, rasanya Jakarta akan bisa mengalahkan kota-kota global yang ada di Asia Tenggara. Luar biasa. Jadi ini harus di-maintain ya Pak. Mungkin bisa di-upgrade juga di tahun-tahun depan, sehingga bisa lebih banyak gagasan bisa kita dapatkan dari forum kita Jakarta Future Festival. Oke, izin pembahasan kalau boleh kita memberikan floor kira-kira beberapa pertanyaan mungkin dibuka dengan kemewahan yang kita nggak pernah miliki. Dan bisa kita mulai dari nol. Jadi kita berada dalam sebuah kota yang usianya 500 tahun, dan dari 500 tahun itu apa yang kita bisa kerjakan, dan itu menurut saya malah jangan kita asumsikan kita harus mulai dari nol. Bagaimana kerjaan? Jadi maksud saya dari yang ada sekarang ini apa yang baik dikerjakan? Nah, kalau saya melihat kita memiliki sumber daya yang luar biasa yang tidak dimiliki kota-kota lain, karena di Asia Tenggara di sini berkumpul talent yang terseleksi dari seluruh Indonesia. Di sini berkumpul simpul budaya dari seluruh Indonesia. Di sini pintu gerbang Indonesia pada dunia. Jadi kalau kita bicara tentang sumber daya, saya bisa katakan tidak ada kota-kota lain yang punya sumber daya sehebat Jakarta. Karena itu pendekatannya, misalnya kalau kita mau maju ke depan, maka jangan membayangkan semua diurus hanya oleh pemerintah. Kalau pemerintah DKI Jakarta memiliki rencana pembangunan, maka jangan sampai begini, itu rencana pembangunan pemerintah DKI, jangan. Itu harus jadi rencana pembangunan DKI Jakarta. Dan itu artinya satu kata, kolaborasi.
Yang membuat Jakarta Future Festival menarik itu kenapa? Alamat saksi. Coba kalau yang berderet di situ bicara jajaran kepala dinas. Bener nih. Kira-kira Bapak Ibu datang nggak nih teman-teman semuanya? Sangat terkenal namanya. Iya. Karena itu diundang semua datang, semua diajak tukar pikiran, lalu diajak berbagi imajinasi, dan disitu dahsyatnya Jakarta Future Festival. Makanya saya katakan tadi, bila pendekatan ini diteruskan, maka kita akan bisa mendapatkan masa depan Jakarta yang dahsyat. Ada satu hal sederhana yang harus menempel di pemegang kewenangan. Saya istilahkan pemegang kewenangan. Apa itu? Memegang kewenangan bukan berarti menguasai masalah. Memegang kewenangan bukan berarti memiliki seluruh pengetahuan. Memegang kewenangan harus membuka diri untuk mengundang semua agar kewenangan itu dipakai untuk membuat kebijakan yang tepat untuk Kota Jakarta. Gitu. Nah, keterbukaan ini saya rasakan ada. Terbuka. Jadi bisa terlibat. Kalau Pak Gubernur Pramono Anung tidak membuka ruangan seperti ini, mungkin tidak ada partisipasi begini. Ada. Jadi kita sekarang punya kesempatan untuk meneruskan semangat kerja bersama. Jadi kalau saya tanya apa kata kunci, saya akan jawab kolaborasi. Jadi kota ini dimajukan ke semua. Nah, ada pertanyaan-pertanyaan tadi, seperti misalnya kampung. Nih, namanya siapa tadi? Bisa tanya soal kampung misalnya. Jadi pemerintah kota jangan merasa saya yang paling tahu soal kampung. Ya, saya punya kewenangan. Tapi kalau pengetahuan, tanya sama Marco Kusuma Wijaya. Tidak ada Mas Marco itu. Tanya sama Rujak. Tanya sama teman-teman yang sudah Lisa. Tanya sama teman yang bekerja dalam urusan kampung. Sehingga kita dapat best practice dan kita akan dapat pengalaman-pengalaman sukses sekaligus juga menghindari pengalaman gagal. Tapi kalau kita pendekatannya karena saya pegang tanda tangan, maka saya akan putuskan dengan kepala saya sendiri. Nah, itu masalah. Di situ mulai masalah. Cuman kadang-kadang punya kewenangan itu kita merasa punya kuasa. Iya. Dan siapa ini kita? Iya, kita nih kalau udah punya kewenangan, rasanya punya kuasa. Authority and power itu dua hal yang berbeda. Nah, yang dimiliki authority ini menurut saya dipakai itu. Nah, jadi kalau daripada pertanyaan kita, menurut saya kolaborasi ini yang harus dimanfaatkan. Tidak ada kota yang memiliki think tank sebanyak Jakarta. Banyak think tank apapun juga. Tentang kemiskinan ada. Think tank tentang pembangunan ada. Think tank urban ada. Think tank anak miskin ada. Think tank tentang gizi ada. Semua kadunya ada. Pertanyaannya, kok nggak pernah dipakai mereka? Kok mereka nggak diajak ngobrol? Kenapa mereka nggak diundang? Kenapa mereka nggak dipakai? Dan semua yang mereka lakukan itu bisa dimanfaatkan oleh Jakarta. Nah, disinilah kenapa pentingnya kita membuka diri di pemerintah. Ini tidak berlaku bukan hanya pemerintah Jakarta, wilayah Indonesia juga begitu. Bukan. Kalau buka diri untuk terlibat, maka kita akan banyak sekali terima terobosan yang ada dari civil society. Nah, pendekatan kolaborasi ini itu pendekatan yang menurut kami perlu menjadi rute utama bagi Jakarta ke depan. Lalu menyelesaikan soal ketimpangan, kemiskinan, itu juga bisa dikerjakan sama-sama. Jadi pelibatannya bisa semua, gitu ya. Terus soal kampung, ini catatan. Kampung ini khas Indonesia dan tidak boleh dihilangkan. Umumnya boleh hilang, kampungnya tidak pernah boleh hilang. Kata-kata itu mencerminkan budaya, mencerminkan peradaban. Dan dalam bahasa Inggris pun tidak ada kata kampung. Karena itu mereka mengadopsi dari bahasa Indonesia. Sehingga sekarang menjadi kata di dalam diksi bahasa Inggris. Kenapa nggak ada konsep itu di sana? Nah, kita di sini perlu membereskan umumnya.
tidak sehatnya, padatnya, tetapi kampungnya sendiri harus tetap hidup. Jadi saya melihat seperti kemarin kita ketika mengerjakan di Jakarta dikerjakan bareng-bareng. Ada kerja bersama siapa? Satu adalah warga kampung itu sendiri. Kedua adalah pemerintah. Ketiga adalah pakar, ahli, civil society. Keempat fasilitator. Untuk buat tiga ini bisa tercakap-cakap. Dari situlah kemudian kita kemarin dengan CAP, Community Action Plan, ini ngobrol membangun. Jadi ketika mau melakukan renovasi atas kampungnya, renovasi itu tidak dikerjakan semata-mata karena negara datang mengatur kampung itu, tidak. Ajak ngobrol dengan warganya yang diinginkan seperti apa sih. Termasuk ketika bangun taman itu dibangunnya seperti apa sih, itu diajak ngobrol warga di situ, supaya pembangunan itu adalah pembangunan bersama-sama kita. Nah, di dalam pemerintahan itu ada 4 tipe pengadaan barang jasa. Tipe 1, tipe 2, tipe 3, tipe 4. Tipe 1 dan tipe 2, teman-teman tahu nggak tipe 1, tipe 2, 3, 4? Belum ya? Oke. Ada yang tahu? Jadi bukan di pemerintahan ya. Tipe 1, 2. Tipe 1 itu gini, kalau dikerjakan oleh pemerintah sederhananya ya, kalau dikerjakan oleh pemerintah sendiri, oleh dinas, itu namanya tipe 1. Kalau dibuatkan tender, kemudian ada masukan, itu tipe 2. Sederhananya gitu. Tipe 3 apabila dikerjakan oleh masyarakat. Nah, tipe 4 juga usulan dari masyarakat. Nah, tipe 3, 4 itulah yang dikerjakan ketika membangun kampung di Jakarta. Jadi, apa bedanya nih? Kalau bangun jalan tiga gang, bila dikerjakan pakai tipe 1, tipe 2, maka akan ada kontraktor kerja di situ atau dari dinas bekerja di situ. Lalu warga hanya dapat tulisan mohon izin jalan Anda terganggu. Anda nggak usah apa-apain, Anda cuma nonton aja. Karena petani ngerjain pihak lain. Tapi kalau pengadaan dengan tipe 3, tipe 4, maka uangnya diberikan kepada warga. Bisa ketua RW-nya, bisa organisasi di sana, mereka yang mengerjakan. Apa yang terjadi? Ketika mereka mengerjakan, ditambahin itu, semennya ditambah, materialnya ditambah. Kenapa? Karena ini adalah milik kita dan kita yang mengerjakan. Nah, pemerintah kemudian mengawasi. Nah, pendekatan inilah yang harus diteruskan ke depan, supaya kepemilikan atas penyihatan kampung itu ada pada warga kampung. Kalau tidak, mereka jadi penonton. Kita jangan lagi meneruskan menganggap rakyat itu cukup sebagai penonton. Jangan. Saya garis bawahi, negeri ini dibangun dengan prinsip gerakan, bukan dengan prinsip program. Apa bedanya gerakan dan program? Kalau gerakan itu ownership atas masalah ada pada seluruh kita. Kalau program itu ownershipnya ada pemerintah saja. Nah, negeri ini ketika dirancang itu semangat gerakan. Semua diajak terlibat, semua diajak ikut mengurusi. Coba bayangkan teman-teman, kalau dari awal negeri ini didirikan dengan semangat program, bahaya. Tentara Sekutu datang, kemudian rakyat beritahu terus masuk itu jawabannya, itu program Kementerian Pertahanan. Silahkan Kementerian Pertahanan berperang lawan Belanda sana. Enggak, semuanya terpanggil. Nah, hari ini yang harus memanggil rakyat siapa? Pemerintah. Nonton boleh Google kalau ada sinyal. Ini ada juga. Kita juga terima. Mau kasih tahu passwordnya ya?